Ya, mungkin ada banyak yang bertanya, siapa diri kita sebenarnya? Dan mungkin ada begitu banyak orang yang belum bisa mengenal diri kita seutuhnya. Bahkan ketika seseorang sudah meraih kesuksesan, tapi masih banyak yang belum mengenal diri sendiri dan pada akhirnya hidup akan terasa hampa. Walaupun mungkin kita terlihat bahagia, kemudian orang lain mencintai dirinya hanya karena dirinya memiliki kehidupan yang terlihat sempurna. Ya, pasti kita tidak ingin mengalami hal tersebut. Jadi ini mungkin sangat penting untuk memahami atau mengenal diri sendiri. Sebelum kita mengenal orang lain, kita harus mengenal diri sendiri. Maka mengenal diri sendiri sebenarnya salah satu aspek penting untuk menjalani kehidupan agar lebih bahagia dan terarah. Ya, jadi inilah cara untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Yang pertama, kamu harus mencari bakatmu. Ya, jadi bakat adalah cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku di setiap manusia, sehingga kita merasa mudah dalam menguasai sesuatu dan nyaman melakukannya. Dengan mengetahui bakat kita, kita akan semakin mengenal dan yakin dengan diri kita sendiri, yang pada akhirnya kita akan bisa melatih bakat tersebut menjadi kekuatan kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa profesi dan proses tidak menunjukkan siapa kita. Ya, jadi nilai diri kita tidak berasal dari besarnya penghasilan, profesi ataupun prestasi kita. Selembar uang 100.000 akan tetap bernilai 100.000 walaupun uang tersebut lusuh dan kotor karena terinjak ataupun terjatuh ke genangan lumpur. Ya, jadi kita bisa memberi nilai yang sama pada selembar kertas yang kotor itu. Kemudian kenapa kita harus menilai diri kita berbeda ketika kita tidak sesuai dengan standar kita? Yang ketiga, kita harus menerima emosi yang kita rasakan. Ya, rasakan dan terima apapun emosi yang datang pada diri kita, bahkan jika emosi itu bersifat negatif seperti marah, sedih, ataupun kecewa. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita masih manusia biasa dan apa adanya. Dan jika kita tidak bisa merasakan emosi negatif, sebenarnya kita juga tidak bisa merasakan emosi yang positif. Yang keempat, kita harus bisa mengenali diri kita dengan kegagalan. Ya, apa yang kita lakukan jika kita menerima kegagalan, karena kegagalan adalah bagian dari hidup kita. Kegagalan adalah jalan yang perlu kita lalui supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan yang ada pada diri kita. Di dalam hidup ini, kita tidak harus menjadi yang sempurna, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Kita harus berlatih bebas dari pikiran siapa kita seharusnya, dan kita harus bisa menerima diri kita sesungguhnya. Jadi, lebih mudah apabila kita berada di tempat yang terlihat sempurna, tetapi itu bukan tempat yang cocok untuk kita. Jadi manusia memiliki kepribadian yang beragam antara satu dengan yang lain. Semua akan tampak dari bagaimana caranya kita berproses dan menjalani kehidupan ini. Ya, jadi itulah beberapa cara untuk menemukan dirimu yang sebenarnya. Ya, jika menurut Anda video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda agar kami terus bisa membuat video seperti ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.